Dan Alkitab GPT bisa bilang adalah puncaknya saat ini. So, saya sangat excited untuk talk ini. Ya, ya. Nah, ini untuk mulai Pak Max. Saya kan biasa melakukan PA Alkitab ya, melakukan penggalian Alkitab. Saya bisa pakai beberapa alat-alat AI yang kemarin-kemarin dulu sudah di-workshopkan, sudah diperkenalkan gitu ya. Entah itu Perplexity, entah itu ChatGPT dan lain-lain. Nah, saya cukup puas dengan melakukan PA dibantu dengan alat-alat AI ini. Nah, tapi sekarang ini kita akan bicara tentang Alkitab GPT. Apa bedanya, Pak? Saya mempelajari Alkitab dengan alat-alat AI yang lain, dengan alat-alat yang sudah ada, dan dengan Alkitab GPT apa bedanya? Untuk jawab, saya akan tanya, pernahkah mimpi waktu masih kecil dan punya Alkitab, bukunya zaman itu pasti, dan mimpi, kalau ada orang yang berdiri bersama saya, duduk dan menjelaskan, atau, kalau Pak Pendeta bisa sini untuk ceritakan tentang itu, atau sudah sedikit lebih tua dan sedang mikir, kalau buku ini bisa berbicara kepada saya, dan saya bisa berbicara kepada itu. And pernah mimpi itu bukan just buku dengan tulisan, tetapi suatu yang bersuara dan interaktif? Ya, ya itu sesuatu yang sangat bisa untuk saya inginkan. Ya, dan perkembangan teknologi itu daripada buku sampai digital dan software, komputer sampai di dalam tangan, tapi masih satu arah. Dan kami akan omong dan lihat bersama hari ini tentang tidak hanya Alkitab, tapi Alkitab yang chat, conversational, seperti OpenAI dan GPT. Saya bisa tanya, itu respond, dan itu jadi interaktif. Dan mimpi itu ada yang akan didiskusi ini. Bagaimana Alkitab betul interaktif? Tanya, jawab, dan tidak hanya seperti AI, kalau saya pakai general AI, tidak dilatih khusus untuk Alkitab. Dengan prompting, dengan workshop yang melatih bagaimana bisa sebaik mungkin, hebat hasilnya. Tapi bagaimana kalau punya betul Alkitab generasi AI, Alkitab berikut. Ini prototype yang akan kami lihat bersama. Gitu ya, jadi ini Sabda yang mengusahakan sendiri? Ini satu yang benar itu satu mimpi daripada waktu pertama bikin software dan floppies dan CDs sampai diharapkan orang bisa lebih mengerti sampai sekarang kami akan lihat bersama seperti apa Alkitab GPT, Conversational Bible, dan lebih baik daripada saya omong karena saya akan omong terlalu banyak dan malam ini sudah harus simpan suaranya untuk itu. Tetapi saya sangat excited untuk dengar dari Aldo, Hadi, dan seluruh tim di Sabda tentang apa yang mereka membuatkan. Dari prototypes and betas, daripada apa yang ada sekarang, dan setelah itu akan kemana. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan melihat satu presentasi yang sangat menarik sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Max, bahwa ini adalah hasil karya dari Sabda sudah sejak 25 atau hampir 30 tahun yang lalu ya. Dan mimpi yang lebih panjang itu. Ya, mimpi yang sangat besar sekali dan sekarang terwujud dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Tentu ketika kita memulai kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu semuanya dan Tuhan sudah merencanakan ini dengan luar biasa sehingga ketika hari ini tiba dengan teknologi yang sangat luar biasa ini, kita sudah siap untuk melakukannya. Jadi gimana nih Pak Max? Kita akan undang Hadi dan Aldo. Iya, mungkin lebih baik kalau mereka mau mulai. Ya, karena mereka inilah yang terjun langsung mengerjakannya ya. Dan mereka akan bisa menceritakan lebih banyak lagi tentang bagaimana menggunakannya dan bahkan mungkin sejarahnya. Untuk membocor rahasia, saya sudah lihat presentasi itu bagus sekali. Dan pasti akan nikmati. Dan setelah itu saya dengar tapi belum lihat ada satu kata di akhir presentasi yang sangat menarik. Ada kata demo. Bukan demonstrasi seperti yang, tapi akan bersama lihat seperti apa Alkitab GPT. Dan daripada itu mungkin bisa pakai imajinasi akan masa depan seperti apa. So Aldo dan teman-teman, silakan. Halo semuanya, kali ini seminar hari ini kita akan ngomongin soal Alkitab GPT, tuh, a conversational Bible. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi
secara langsung dengan Alkitab, ya Bapak Ibu semuanya. Tuh kayak yang tadi udah di-spill sama Pak Max dan Bu Yulia, bagaimana kita bisa bercakapan dua arah, berdiskusi langsung dengan Alkitab lebih lanjut lagi. Oke, agenda hari ini kita akan membicarakan soal sejarahnya, prinsipnya, dan yang terakhir adalah demonya. Bagaimana kita bisa menggunakannya. Oke, untuk sejarah, oke, bisa Mas Hadi tolong bantu jelaskan. Oke, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saya akan melanjutkan materi presentasi kali ini dan saya akan memulai terkait dengan sejarah Alkitab. Nah, sejarah Alkitab kita sudah ketahui bahwa media untuk mendistribusikan Alkitab itu melalui teknologi yang ada pada masanya ya. Kita sudah ketahui bahwa media yang saat itu ada loh batu, ada perkamen, ada cetak, dan saat ini kita lihat juga bersama ada media digital yang dimana kita sudah selalu memakainya. Lalu terkait dengan secara Alkitab digital, sebenarnya kalau Alkitab digital itu sebenarnya bukan hanya Alkitab yang didigitalisasi, tetapi kita lebih mengarah bagaimana Alkitab itu bisa dipelajari. Nah, untuk bisa mempelajari berarti Alkitab itu harus dilengkapi dengan bahan-bahan yang lengkap. Bukan hanya terkait dengan Alkitab yang satu versi saja, tapi Alkitab yang banyak versi, bahan-bahan biblika yang banyak sekali, dan itu saling terkoordinasi terkait dan itu bisa menolong untuk bisa mempelajari Alkitab baik pasal per pasal, baik ayat per ayat. Dan tentu saja dari Yayasan Lembaga Pesada keinginan untuk membentuk Alkitab digital yaitu untuk membuat Alkitab pintar atau Smart Bible. Nah, itu yang kerinduan kita. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, Alkitab digital sebenarnya sudah Yayasan Lembaga Pesada sudah memulainya tahun 1994. Yaitu Yayasan Lembaga Pesada membuat satu software yang bernama Sabda. Sabda sendiri adalah kepanjangan dari software Alkitab, Biblika, dan alat-alat. Dari namanya sendiri sudah dikatakan bahwa software ini dipakai untuk melakukan studi Alkitab, bukan untuk melakukan membaca Alkitab, tapi untuk melakukan studi Alkitab. Maka dikatakan kita sudah sejak semulanya kita membuat alat untuk melakukan studi Alkitab. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, untuk mempelajari Alkitab itu sesuai dengan perkembangan yang ada. Tahun 1997 internet masuk, maka Alkitab itu bisa didistribusikan melalui online, melalui internet dalam bentuk statis. Lalu CD masuk tahun 1999, maka mendistribusikan software Sabda itu menggunakan CD. Lalu perkembangan yang begitu baik itu tahun 2001, di mana internet itu bisa diakses selalu dengan dinamis gitu. Dinamis artinya bisa memuat banyak data, bisa saling terkorelasi, dan itu adalah salah satu mulainya kita membentuk untuk Alkitab untuk melakukan studi. Lalu perkembangan yang baik yaitu tahun 2006 itu kita namakan Web Intelligence Search dan Studi System. Kita membuat satu alat yang lengkap untuk bisa melakukan studi Alkitab, di mana di situ bahan-bahannya terdiri banyak bahan, maka bisa dikatakan dengan mega perpustakaan. Nah, karena di situ banyak bahan-bahan yang ada di situ, maka di situ juga dikaitkan dengan pencarian yang canggih. Karena dengan banyaknya bahan untuk mencari bahan tentu saja kesulitan. Nah, kita membuat satu sistem, suatu alat yang bisa digunakan untuk melakukan studi Alkitab dengan cara yang cepat, sistematis. Lalu, nah di sini tadi sudah saya mengatakan sejarah Alkitab digital itu bukan hanya terkait dengan digital saja, dan itu harus ditenagai dengan AI. Nah, ditenagai dengan AI itu bukan hanya mulai pada zaman saat ini saja yang sudah kita kenal saat ini, yang sudah kita pakai bersama, tetapi sejak awalnya Sabda juga sudah memakai AI, memakai kecerdasan buatan untuk membuat sistem studi Alkitab, termasuk ketika kita membuat bahan-bahan, memproses bahan-bahan yang ada, mengkorelasikannya. Nah, itu merupakan salah satu cara kecerdasan buatan yang kita pakai, mengkorelasikan. Termasuk ketika kita membuat satu interlinearisasi kata per kata, itu juga adalah satu engine, satu cara untuk bisa kecerdasan buatan yang kita pakai pada saat itu. Nah,
AI yang saat itu kita pakai, itu kita membentuk satu namanya Babel Engine. Babel Engine itu yang bisa dipakai untuk membuat jenis-jenis studi Alkitab lainnya, platform-platform lainnya. Yang dulu kita membuat studi Alkitab berbasis web tahun 2006 dengan web intelligence dan studi sistem dengan pencarian yang sangat canggih. Kita menginputkan apa saja, kita akan mendapatkan bahan yang sesuai. Dengan Babel Engine itu kita bisa membuat platform-platform lainnya, termasuk tahun 2011 kita membuat aplikasi Alkitab. Lalu tahun 2014 kita membuat aplikasi Alkitab dengan terintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya. Jadi kita bisa belajar Alkitab melalui aplikasi mobile, aplikasi Android. Lalu tahun 2015 kita menggunakan platform chatbot, di mana kita juga bisa melakukan studi Alkitab melalui aplikasi chat. Nah, itu sudah hampir mendekati dengan kecerdasan buatan yang saat ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Lalu yang tahun 2017 kita menggaungkan dengan konsep Smart Bible, yaitu Smart Bible itu adalah Study Bible, Smart Bible itu adalah Media Bible, Smart Bible itu adalah AI Bible, Smart Bible itu adalah Relational Bible, Smart Bible itu adalah Tech Bible, dan Smart Bible adalah Social Bible. Lalu tahun 2020 kita membuat satu aplikasi juga namanya Badino, aplikasi web. Media First itu sebagai Media First Bible, di mana kita belajar Alkitab itu menggunakan media untuk pertama. Jadi inilah perkembangan yang kita lakukan. Tapi saat ini kita juga melihat perkembangan yang begitu signifikan, yaitu masuknya AI, masuknya yang benar-benar AI, di mana data itu bisa didapatkan dengan lebih banyak lagi, karena itu akan generatif AI, akan membuat bahan-bahan yang banyak, bahan-bahan biblika yang lain, dan itu akan dipakai khususnya untuk Alkitab GPT. Itu tahun 2013. Nah, kalau kita melihat timeline beberapa sejarah yang kita lakukan mulai dari Alkitab digital awal hingga saat ini, maka kita sudah membuat banyak sekali eksperimen, kita sudah membuat banyak sekali alat-alat studi Alkitab, mulai dari kita mendistribusikan melalui floppy dengan konsep Smart Bible hingga pada akhirnya AI. Nah, kita bisa melihat bersama bagaimana Yayasan Lembaga Sabda selalu memperjuangkan biblical computing dari awal hingga sampai saat ini untuk bisa melakukan studi Alkitab yang relevan dengan zaman saat ini. Nah, mulai dari bahan-bahan alat-alat yang klasik yang kita pelajari dulu, mulai dari software Sabda, melalui CD-CD, melalui internet, dan hingga saatnya smart dan smarter, dan pada saat ini kita menggunakan AI yang lebih canggih. Nah, itu semuanya adalah di bawah biblical computing. Yayasan Lembaga Sabda mengusahakan itu supaya orang-orang bisa bisa memakai Alkitab untuk bisa mempelajari Alkitab dengan cara yang relevan, dengan cara yang sistematis, dengan mendalam, dan yang menyenangkan. Nah, berikutnya Alkitab digital sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Aldo. Silakan. Kalau kita sudah melihat sejarah dari Alkitab digital tadi, kita bisa melihat bahwa Alkitab GPT ini merupakan suatu bukan produk baru ya, tapi itu suatu produk atau suatu sistem studi yang sudah kita impikan sejak lama, kurang lebih 20 tahun. Kita bisa melihat penggunaan AI sudah dari sejak tahun 2006 dari adanya intelligence search. Nah, konsep dari conversational Bible ini yang kita tekankan untuk kita bisa berbicara dengan Alkitab, bisa berkomunikasi langsung dengan Alkitab, agar kita bisa merasakan suatu hal baru atau bisa mendapatkan experience yang baru. Oke. Untuk yang kita lihat, kita bisa melihat yang pertama dari tahun 2015 kita sudah pernah membuat, yaitu SabdaBot. Yang pertama dari itu kita hanya bisa melakukan percakapan satu arah. Oke, percakapan satu arah ketika kita minta isi dari Alkitab Yohanes 3:16, dia akan menampilkan isi as is gitu. Dia akan menjawab sesuai dengan apa yang sudah sistem aturkan di situ. Tidak bisa menjawab di luar pengaturan yang sistem buat gitu. Jadi ketika kita minta Yohanes 3:16, dia akan memberikan Yohanes 3:16 as is. Ketika kita minta
renungan. Dia akan memberikan renungan dari ROC maupun output dari renungan yang ada yang sudah sistem siapkan sebelumnya. Kalau kita minta gambar, kalau sudah ada sistem yang menyiapkan gambar, dia akan memberikan gambar. Dia hanya memberi bahan, dia hanya memberi, tapi tidak mengerti. Nah, oleh karena itu, di Alkitab GPT ini bukan suatu alat atau tools yang perlu kita yang ditanamkan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini mencari tools Alkitab GPT, sebenarnya Alkitab GPT ini bukan hanya merupakan tools, tapi dia itu merupakan konsep dari conversational Bible. Jadi dari Alkitab GPT ini kita menekankan diskusi dua arah, kita menekankan percakapan antara user dan tools yang ada, gitu. Jadi ketika kita melihat salah satu contohnya ada teman kita mengechat kita, "Hai," kita bisa menjawab, "Halo juga, apa yang bisa saya bantu?" Gitu. Dia akan menjawab, "Mau menggali Alkitab bersama denganku?" Nah, lalu kita bisa menjawab sepertinya itu ide yang bagus. Kitab apa yang akan kita gali? Nah, itu terjadinya percakapan dua arah antara kita dan teman kita. Beda jika kita menggunakan Alkitab GPT ini sebagai conversational Bible, kedepannya kita bisa melakukan studi Alkitab lebih lanjut, lebih mendalam lagi, bisa menggali lebih lagi. Tuh. Oke, dari ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan adanya suatu konsep ini, pendalaman Alkitab ini bisa menjadi lebih interaktif, bisa memberikan suatu pengertian, bisa mendapatkan lebih banyak fungsi lagi. Jadi tidak berhenti di suatu pengertian yang harus kita mengertikan lagi, tapi kita bisa bertukar pikiran dengan tools-tools yang ada gitu. Dan saat ini adanya AI itu merupakan suatu hal yang bagus banget, bisa membantu kita dalam melakukan pendalaman Alkitab lebih lagi, terutama karena adanya dataset yang cukup banyak dari AI. Dia bisa diajarin lebih lagi, itu bisa membantu kita dalam melakukan studi Alkitab lebih lanjut. Oke, konsep Alkitab GPT sendiri ini bukan pertama kali kita keluarkan langsung dengan nama Alkitab GPT. Ini sudah kita keluarkan, kita sudah coba dulu buat itu dari prototipenya itu waktu unhack tuh. Kalau kita lihat benar-benar tarik ke sebelum-sebelumnya, itu konsepnya itu hampir sama kayak Sabdabot itu. Kita bisa mengambil dulu itu awal-awalnya kita membuat suatu AI mengandalkan bagaimana dia bisa menampilkan teks Alkitab dengan benar. Jadi tidak mengandalkan pengertiannya dia, karena kalau kita lihat terkadang AI kan mengambil atau mengutip apa yang dia ingat. Nah, kalau ini kita membuat benar-benar bagaimana kita bisa benar-benar mengutip aslinya gitu. Dari itu, lalu dari Sharon ini prototipe pertama benar-benar kita rancang untuk memberikan informasi dan menjawab sesuai dengan mengenai pertanyaan kekristenan, tidak mengeluar dari konteks itu. Kita upgrade lagi di unhack tahun lalu, kita membuat suatu prototipe lagi namanya Bible Answer Man yang terinspirasi dari ChatGPT, bagaimana kita bisa berkomunikasi langsung dengan aplikasi chatbot berbasis AI juga yang bertujuan untuk membantu pengguna melakukan studi Alkitab. Jadi sudah dilengkapi dengan dataset, jadi dia bisa langsung mengutip, dia bisa juga bertenagaan AI. Sudah ada conversation dua arah, sudah ada percakapan dua arah antara kita dan AI. Nah, kalau kita juga lihat di bulan sesudahnya itu di sekitar bulan November, Sabda telah pernah membuat suatu metode PA dengan AI yang menekankan juga percakapan dua arah. Itu dari situ kita bisa berkomunikasi dengan AI untuk melakukan PA. Yang kalau Bapak Ibu bisa mau lihat arsipnya itu ada di AI.org, itu ada namanya AI Square. Itu kita sudah mengusahakan itu sejak lama. Bahkan waktu itu masih belum menggunakan tools AI yang sudah di grounding terlebih dahulu. Itu waktu itu masih menggunakan Perplexity, ChatGPT pada umumnya, benar-benar as is gitu.
bagaimana kita menekankan kita untuk conversation dengan Alkitab lebih lanjut. Oke. Nah, pada tahun ini di bulan Januari itu kita sudah meluncurkan alpha test dari Alkitab GPT. Yang generasi pertama hanya bisa melihat teks Alkitab yang terbuka AYT dan tidak bisa banyak mendapatkan fitur dan fungsi-fungsinya lebih lanjut. Tuh, pada waktu itu kita masih mengembangkan di satu platform yaitu OpenAI. Pada bulan Januari itu boleh cerita dulu sedikit, OpenAI meluncurkan GPT Store, bagaimana kita bisa meng-create Alkitab ini, meng-create GPT kita sendiri. Jadi kita bisa menggunakan fitur dari mereka untuk kita meng-create GPT kita sendiri, lalu kita tidak tinggal diam, tapi kita mengusahakan itu bagaimana itu bisa menjadi suatu tools membantu kita untuk melakukan prinsip Alkitab GPT ini. Jadi prinsip bagaimana kita bisa melakukan percakapan dua arah dengan Alkitab secara langsung. Untuk generasi pertama kita tekankan untuk di AYT sebagai dataset utama agar dia bisa melihat terus lagi untuk teks Alkitab, dia konsisten dengan teks Alkitabnya itu. Oke, untuk saat ini bahkan sudah melalui perkembangan Alkitab GPT sudah melalui proses pelatihan yang intensif dengan menggunakan 8 dataset yang ada dari versi-versi Alkitab agar jawabannya sesuai dengan konteks Alkitab dan tidak ambigu, agar jawabannya juga semakin kaya, jadi tidak mengambil dalam satu kutipan teks Alkitab, satu kutipan versi Alkitab, tapi dia bisa mengambil dari yang lain. Dari kita sudah memiliki untuk versi AYT, TB, TL, Yunani, Net, King James Version, Ibrani, dan Jawa untuk bahasa sukunya. Dan kedepannya harapan untuk kedepannya kita bisa mengembangkan lagi untuk bahkan ke seluruh versi-versi yang ada gitu dalam bentuk digitalnya. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya dalam sejarah kan Alkitab didigitalkan lalu bisa disebarkan di platform-platform terkait Android, situs maupun di bot. Nah, ini AI juga kita tekankan juga agar dia juga bisa belajar dari versi-versi Alkitab tersebut, agar kita juga bisa melakukan itu sebagai suatu alat bantu atau asisten, benar-benar teman kita untuk mempelajari Alkitab lebih lanjut lagi. Tuh. Dalam Alkitab GPT, suatu tools yang sudah kita buat, kita sudah menekankan juga prinsipnya dari situ. Kita bisa menampilkan ayat, kita bisa memberikan pengertian-pengertian terkait ayat, kita juga bisa meminta referensi ayat terkait topik, bahkan bisa meminta sampai interlinear dari Alkitab, teks Alkitab yang sudah ada. Tidak terlepas dari itu, kita bisa membuatkan untuk suatu gambar, kita bisa minta untuk audionya. Banyak fungsi-fungsi yang bisa kita ambil dari AI saat ini. Kalau kita lihat perkembangan zaman AI ini sangatlah pesat. Jadi bagaimana Alkitab ini harus kita kejar juga untuk perkembangan zaman ini. Jangan sampai perkembangan teknologi semakin pesat tapi Alkitab tertinggal. Itu merupakan konsep dasar dari Alkitab Pintar. Alkitab harus tetap pintar sesuai dengan perkembangan zaman teknologinya ini juga. Oke, tidak terlepas dari itu, ketika dia tidak memiliki data atau sesuai apa yang kita mau, Alkitab GPT ini sebagai tools dia sudah terintegrasi dengan situs Alkitab Sabda. Jadi ketika kita minta untuk data Alkitab yang misal versi lain, AVB atau apa, dia akan memberikan, tapi bukan untuk kita langsung melihat teksnya, tapi dia akan mengarahkan kita untuk studi lebih lanjut dari Alkitab Sabda gitu. Oke, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Alkitab GPT ini bisa menjadi alat, asisten, bahkan teman dalam kita melakukan studi Alkitab lebih lanjut. Nah, jadi bukan untuk sebagai sebatas tools yang kita gunakan, kita minta jadi percakapan satu arah, tapi kita ditekankan untuk melakukan diskusi agar studi Alkitab kita, pengalaman studi Alkitab kita itu bisa menjadi fun, lebih mendalam, lebih bertanggung jawab, dan lebih relevan lagi.
ditekankan di sini untuk percakapan terus, diskusi, percakapan terus, komunikasi dengan AI. Kita juga harus memikirkan jawabannya, jangan cuma menerima mentah-mentah, tapi kita benar-benar harus selalu memikirkan hasilnya itu. Ya, itu untuk teorinya. Untuk kedepannya, ini saat ini juga ada proyek-proyek khusus peranakan dari Alkitab GPT. Jadi perkembangan Alkitab GPT tidak hanya untuk berhenti di OpenAI maupun yang platform-platform yang sudah ada gitu. Tapi kita juga mengembangkan dalam proyek skripsi yang saat ini dikerjakan oleh anak magang dari Petra, UK Petra, yang mengembangkan aplikasi chatbot menggunakan Llama 2, suatu framework, suatu model bahasa AI, model LLM yang sudah dikerjakan untuk menggunakan studi Alkitab, bisa menjadi studi Alkitab lebih lanjut gitu. Ini kalau kita bisa melihat sebelum di fine tuning, sebelum melakukan pembelajaran AI, mempelajari data tersebut, dia menghasilkan seperti itu. Setelah mendapatkan hasil, dia setelah diajari, dia mendapatkan hasil seperti ini. Bisa kita lihat bahwa memiliki beberapa perkembangan yang lebih lanjut. Oke, ada juga dari skripsi pembuatan aplikasi chatbot kerohanian berbahasa Indonesia. Banyak juga yang hampir sama seperti yang tadi, tapi ini lebih ke arah pencarian data dan memberikan jawaban yang terkait menggunakan konsep metode RAG. Tuh. Ya, harapannya sih Alkitab GPT sebagai konsep ini tidak berhenti di suatu platform, tapi Bapak Ibu Saudara semua bisa menggunakannya ini lebih lagi terhadap konsepnya. Jadi tidak harus menggunakan Alkitab GPT dari OpenAI yang berbayar, menggunakan akun yang berbayar, tapi bisa menggunakan Alkitab GPT dalam konsep komunikasi dengan Alkitab. Bagaimana kita bisa mengomunikasi dengan Alkitab, bagaimana kita bisa bercakapan langsung dengan Alkitab. Ya, kita nggak perlu lama-lama lagi, waktunya kita demo. Oke, sebelum itu apakah ada yang dipertanyakan dulu dari Pak Max atau mau disampaikan dulu dari Bu Yulia? Ya, wow. Saya sendiri selalu hebat kemajuan teknologi. Tadi bilang ada prototype, sebelum selesai prototype, AI dan sudah berkembang. Ada prototype yang lain dan teknologi sedang berkembang lebih cepat daripada kemampuan kami untuk memakainya. Itu yang pertama. Dan saya sendiri kagum dengan orang seperti yang magang, orang seperti tim Hadi dan you yang kerjakan hal-hal ini. Yang kedua itu tentang untuk pengertian dasar Alkitab GPT. Dari satu sisi itu satu produk yang tidak statis. Ada orang yang tanya, apakah bisa ini? Kemarin bisa, tak terlalu baik. Sekarang bisa oke, dan besok akan hebat lagi. Itu hampir seperti anak. Saya lihat anak kecil waktu pertama bisa ya beberapa kata, jalan sedikit, jatuh banyak. Pelan-pelan akan lari kemana-mana, belum pintar omong. Dan dengan cara yang sama Alkitab GPT, saya lihat sedang terus-menerus dikembangkan dalam kemampuannya. Dan ada beberapa, saya omong itu kan ada beberapa orang di dalam chat yang tanya, apakah bisa ini, apakah bisa itu? Well, sedang belajar. And itu saat ini daripada firman sampai resources, dan saya masih bisa mikir akan ada satu saat tak hanya Alkitab GPT, tapi seluruh study system, karena Sabda punya, saya tahu berapa banyak datasets. Itu tak hanya punya versi-versi Alkitab dalam bahasa asli dan bahasa lain, tapi itu juga punya daripada kamus, leksikon, daripada referensi dan semua bahan seperti itu satu saat. Tapi itu omong tentang masa depan. Mungkin lebih baik kami lihat bersama apa yang itu sudah bisa saat ini. Saya excited untuk lihat demonya. So, kami demo dan nanti bisa omong dan jawab pertanyaan yang banyak. Iya. Tapi
Ya, sekaligus ini tadi untuk Pak Widiono dan juga Pak Jimris sudah terjawab ya Pak. Yang pertama tadi Pak Widiono menanyakan tentang tafsiran, kemudian Pak Jimris menanyakan tentang penggalian. Tadi sudah dijawab oleh Pak Max ya. Ya, Anyway, silakan Aldo untuk yeah, mulai demo. should be fun. Go for it. Oke. Ya, kita bisa langsung mulai demonya ya kalau gitu. Oke, pertama kita bisa melihat ChatGPT ini, Alkitab GPT ini di platformnya ChatGPT di OpenAI. Nah, untuk langkah pertama kita bisa langsung masuk ke Alkitab GPT-nya. Nah, di situ kita bisa menuliskan seperti biasa, apa itu maksudnya untuk memulai PA gitu. Kita bisa langsung contoh ya, bisa jelaskan kepadaku makna dari Yohanes 1 Dia akan memberikan isi teks dalam versi AYT. Itu sebagai defaultnya ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu kalau Bapak Ibu cek di Alkitab Mobi atau di Alkitab Sabda atau di Alkitab Androidnya, itu teksnya itu akan dia kutip as is gitu, apa yang ada. Dan setelah itu dia akan menjelaskan ayat ini dari mana, bagaimana kesan makna teologisnya dari ayat ini dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita bisa melakukan studi lebih lanjut. Contoh, kita bisa melakukan untuk menanyakan versi lain. Bisa berikan Tolong bisa baca beberapa kata kunci untuk jawabannya karena kecil sekali tulisan. ya, bisa berikan dari versi Indonesia yang lain. Dia akan memberikan jawaban. Tentu berikut adalah terjemahan Yohanes 1 ayat 1 dari beberapa versi Alkitab dalam bahasa Indonesia. Dia menampilkan dalam TB maupun TL. Tuh. Kemudian dia memberikan juga penjelasan kedua versi ini mengikuti narasi yang sama dengan Alkitab yang terbuka, menekankan pre-ekstensi Yesus Kristus, hubungan intimnya dengan Allah Bapa dan keilahiannya. Tuh. Nah, kalau kita kadang kan kita memerlukan juga versi dalam bahasa Inggris atau maupun dalam bahasa aslinya. Kita bisa minta berikan dalam versi bahasa Inggris dan bahasa asli. Nah, dia akan memberikan dalam versi bahasa Inggris dari dalam Net Bible maupun King James Version. Nah, bahasa aslinya dalam Yunani, dia akan memberikan as is. Kalau Ibrani karena dia bukan merupakan teks dari bahasa aslinya, jadi tidak muncul. Tuh. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa setelah dia menampilkan apa yang kita minta, dia tetap akan menjelaskan. Nah, di sini ditekankan, makanya tadi kan aku tekankan berkali-kali kalau Alkitab GPT ini bukan sebatas tools, tapi ditekankan bagaimana kita berkomunikasi dengan AI, bagaimana kita bisa melakukan conversation dua arah itu tadi. Jadi tidak berhenti di apa ya, di satu arah kita minta apa dia menampilkan, kita minta apa dia menampilkan. Nah, kita bisa juga berkomunikasi, misal kita minta untuk jelaskan makna perkata dari bahasa asli dan bahasa Indonesia plus Inggris. Nah, dia akan mengupas tuntas, mengupas makna dari perkata terkait Yohanes 1 ayat 1. Jadi kita bisa melihat bahwa kita bisa melakukan conversation lebih lanjut. Jadi ya itulah di awal pada mulanya dia bisa memberikan pengertian-pengertian. Jadi dalam ketika kita menggali studi Alkitab lebih lanjut menggunakan suatu tools ini, kita bisa menggali lebih dalam lagi sampai dalam makna perkataan yang tersebut. Tuh, dalam AYT, dalam bahasa Inggris itu kita juga bisa mendapatkan makna-maknanya itu.
Kalau kita bingung dalam posisi poin-poin seperti ini, kita bisa buatkan dalam bentuk apa jenenge tabel. Dia akan membuatkan sesuai apa yang kita minta gitu. Jadi parafrasanya seperti apa, kata frasa dalam Yunani, terjemahan Yunani ke Indonesia, terjemahan Yunani ke Inggris tuh, dan penjelasannya. Nah, diharapkan dari ini kita bisa mendapatkan ide-ide lebih lanjut. Dari misal kita mau minta dia untuk membuat ini sebagai suatu jembatan kita, bagaimana kita bisa menyampaikan ini kepada anak-anak, bagaimana kita bisa menyampaikan ini, memberikan pengertian ini kepada orang-orang dalam tanda kutip yang berbahasa gaul atau yang berbahasa seperti apa. Kita bisa lakukan conversation lebih lanjut lagi. Tuh. Jadi tidak terlepas dari itu, untuk kita melakukan ilustrasi dalam berkhotbah pun, nah kita GPT ini juga bisa membantu kita. Nah, makanya di situ kita menekankan bahwa percakapan, diskusi, dan selalu melakukan conversation, talks with the Bible, itu benar-benar ditekankan di situ, di konsep Alkitab GPT ini. Nah, sejauh ini masih ada yang masih bingung dengan Alkitab GPT, Bapak Ibu semua, atau ada yang ingin ditanyakan lagi, atau ada yang ingin mencoba, kalau siapa tahu mau mencoba memasukkan prompt di sini, bisa langsung dicoba. Ya, saya sedang tunggu ada orang yang tanya untuk prompt to go, wow, I mean, itu hebat. And lebih daripada itu, hanya satu hal yang saya mikir sedih. Harus pakai account yang berbayar untuk yang ini. Kami punya versi yang lebih rendah dan lebih bodoh yang di Free GPT. Tidak sebaik itu, tapi kami juga tahu saat ini dalam perkembangan GPT tambah banyak cara untuk akses, dan saya percaya satu saat tidak lama lagi semua akan bisa pakai seperti ini gratis. Tidak harus punya account sendiri untuk GPT. And lebih daripada itu, Sabda punya beberapa prototypes yang sedang internal di testing untuk tidak harus lewat jalur ini, tetapi bisa pakai daripada aplikasi sampai webpage. But I mean, yeah, wow. Saya masih ingat, mungkin ada yang mau tanya untuk lihat sesuatu, tetapi waktu saya pakai Alkitab GPT untuk mengkorelasi ayat, tiga versi, bahasa Indonesia, English, dan Jawa. Dan wah, berapa pintar itu untuk bisa mengkaitkan tidak hanya kata per kata, tapi frasa per frasa. Itu mengerti kata Gusti yang tidak ada dalam aslinya dan tidak tepat dalam bahasa yang lain. Tapi saya just masih kagum dengan apa yang orang sudah bisa kalau mulai belajar bagaimana pakai Alkitab GPT dan sejenisnya dengan baik-baik. Anyway,